Hai adik-adik, salam kenal. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Mariela Alu. Adik-adik bisa panggil saya Elsa. NPM 20103054. Saya adalah salah satu mahasiswi dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Saya angkatan tahun 2020, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi baik adik-adik, pada video kali ini saya akan membahas materi IPS yang bertema mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam lingkupan tema ini, secara khusus saya akan membahas subtema yaitu tentang konferensi meja bundar. Jadi langsung saja adik-adik. Yang pertama-tama kita harus perlu mengetahui apa itu konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar adalah suatu pertemuan yang dilaksanakan di sebuah gedung parlemen di Den Haag, Belanda. Pertemuan ini dilaksanakan sejak tanggal 23 Agustus tahun 1949 sampai dengan tanggal 2 November tahun 1949. Jadi, tujuan dari pertemuan konferensi meja bundar ini yaitu yang pertama, untuk menyelesaikan sengketa antara negara Indonesia dan negara Belanda. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1949, pemerintah Republik Indonesia menyusun dan membentuk delegasi untuk menghadiri konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar ini dihadiri oleh perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg yang mewakili beberapa negara yang diciptakan oleh Belanda di Indonesia. Peserta yang menghadiri konferensi meja bundar ini antara lain Indonesia yaitu Muhammad Hatta, Insinyur Muhammad Rum, Profesor Dr. Supomo. Dari BFO yaitu Sultan Hamid II. Dari Belanda yaitu Mr. van Messervin. Dan dari UNC yaitu Kurt Clay. Oke adik-adik, jadi yang berikut kita perlu mengetahui hasil dari konferensi meja bundar ini. Adapun hasil dari persidangan konferensi meja bundar ini yaitu yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pembentukan Uni Belanda RIS secara simbolis yang dipimpin oleh Ratu Belanda Ir Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode tahun 1949 sampai dengan tahun 1950, serta Muhammad Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri. Yang ketiga, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dan beberapa korvet akan diserahkan ke Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, tentara Kenil dibubarkan dan tentara Belanda ditarik mundur dengan catatan para anggota yang diperlukan dimasukkan dalam Kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Yang kelima, masalah Irian Barat yang tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat karena masih dikuasai oleh Belanda hingga sampai dilakukannya perundingan lebih lanjut. Yang keenam, pemerintah Indonesia harus menanggung utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.
Penyerahan kedaulatan Republik Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar dari Belanda kepada Indonesia dilakukan di dua tempat, yakni di Jakarta, yaitu Indonesia, dan Amsterdam di Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Pada tanggal 23 Desember tahun 1949 juga, Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Hatta berangkat ke Belanda. Penyerahan kedaulatan Indonesia di Belanda terjadi di ruang takhta Amsterdam, diwakili oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. William Drees, dan Mr. A.M.J.A. Session. Di Jakarta, naskah penyerahan kedaulatan diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil Indonesia dan A.H. Loving sebagai wakil dari Belanda. Kesepakatan yang dihasilkan dalam Konferensi Meja Bundar ternyata masih belum bisa menyelesaikan permasalahan bagi Indonesia. Republik Indonesia Serikat dianggap sebagai produk rekayasa Van Mock yang suatu saat bisa saja dijadikan strategi untuk merebut kembali Indonesia melalui politik divide et impera. Setelah melalui perjuangan diplomasi deklarasi Juanda untuk mewujudkan batas wilayah laut sekitar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu dan berdaulat dapat ditetapkan dalam Konvensi Laut PBB ketiga pada tahun 1982, yaitu United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS. Konferensi Meja Bundar ini dapat diartikan sebagai perjuangan bangsa Indonesia melalui perundingan. Hal tersebut mencerminkan budaya bangsa dalam ideologi Pancasila yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Musyawarah mufakat dalam Konferensi Meja Bundar ini juga sekaligus membuktikan bahwa Indonesia adalah negeri yang cinta damai. Jadi baik adik-adik, itu saja materi pembelajaran IPS kelas 5 yang dapat saya sajikan. Atas kekurangan dan kesalahan dalam liputan video ini, saya mengucapkan mohon maaf. Atas partisipasinya, saya mengucapkan terima kasih.